Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa nashhidukum bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, usini wa iyyakum bi taqwallah wa an tujaddidu imanakum bi kasratit tilawah wal qiraah wa qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an tuksiru salata wassalamu ala habibina Mustafa yawmal jum'ah bi annahu su'ila wa kaifa tu'radu faqad haramta wa qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam inna allaha haramal arda ala adisadil anbiya. Amma ba'du, para guru, Ustaz Haji Abdul Rahman, juga orang tua kita yang alhamdulillah lama gak ketemu, ini malam hadir bersama kita. Anak beliau belajar bareng sama saya, ya Mas Surya. Terakhir kamu 2 bulan kemarin apa ya? Ya 2 bulan kayaknya kayak kamu. Pokoknya sebelum muludan belum gak ketemu. Sampai mulai habis gak ketemu. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu. Kayaknya cucu nambah kayaknya. Alhamdulillah. Baik. Dilanjutkan pembahasan kita setelah permasalahan dalam tawaf, maka di sana ada doa-doa zikir yang dibaca ketika wukuf di padang Arafah. Maka sebelum kita bahas ini, kita seperti biasa mendoakan orang tua kita yang sudah tidak ada, khusus ayahanda Bapak Jibril bin Haji Jawab bin Haji Ibun bin Haji Soleh bin Haji Adam. Mudah-mudahan Allah yataqabbal rahmah, Allah curahkan rahmat kepada beliau, juga Haji Siti Rahimi binti Haji Rauf. Mudah-mudahan keduanya Allah jadikan tempatnya Allah daya jannah. Allah berikan tempat terbaik di sisinya. Wajma'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya, berkumpul dengan orang tuanya, menyusul kepada keluarganya, tetangganya, boleh jadi juga ketemu sama babanya Ustaz Jaud. Ya, dulu ketemu di sini, ya di sana ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan tempat peristirahatannya. Fa idza nazara ila yaminihi nazara ila jannatihi. Ketika beliau melihat ke kanan, maka terlihatlah tempat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazara ila shimalihi, dan ketika melihat ke kiri, nazara ila ahlihi, melihat Ustaz Jaud, melihat yang lain, melihat Mas Muri, melihat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita duduki sekarang dalam bagian mizanil hasanat, catatan amal soleh beliau. Mudah-mudahan ini menjadikan bagian kendaraan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
biniatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira kalau lagi dihukum di padang Arafah yang semua orang tumpah, nggak ada yang di Madinah, nggak ada yang di Mekah, nggak ada yang di Jeddah, bahkan yang di rumah sakit dikeluarin untuk safari wukuf walau mudah, meskipun cuma sejenak, sebentar, meskipun ambulan berjejer cuma dibuka doang pintunya. Itu kira-kira yang dibaca doa apa kira-kira? Bacaannya apa itu kira-kira? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ittifaq ulama, doa apapun yang tidak ditutup dengan Rabbana maka tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa anak tidak menjadi apa-apa ketika tidak ditutup dengan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Inti doa berarti dua. Mendoakan orang yang udah nggak ada. Yang kedua ya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun dari sekian bacaan yang pernah kita dengar disebutkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As, anak khalifah mantan gubernur Mesir. Jadi ada 3 Abdullah yang viral. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As, ini yang sedang kita bicarakan, adalah anak dari mantan gubernur Mesir. Tempat gubernurnya masih ada, masjidnya juga masih ada. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Abbas itu masih saudaraan nama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakhtari, Abu Gosok, ya. Saudaraan masih incing-incingnya Rasul. Cuman yang rada lurus ya Abbas dengan Hamzah, yang lain rada miring-miring dikit. Nah Abbas kemudian punya anak namanya Abdullah, maka ponakannya Nabi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, sama Abdullah ibnu Abbas. Sekarang nambah ya, satu lagi Ustaz Abdullah DKM Masjid, jadi 4 ya. Jadi disebutkan oleh beliau anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dibaca saat hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik apa yang aku sampaikan. Wan nabiyun, dan para nabi lakukan. Itu ternyata sering kita baca. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sekian banyak doa yang kita dengar, yang ini malah kadang-kadang kelewatan, yang ini malah kadang-kadang kelinsut nggak dibaca. Padahal dibaca oleh Nabi ketika haji wada, diperdengarkan kepada sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah, diulang oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr ibn Abbas.
dan kalimatnya cuma satu baris. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud bihaqqin fil wujud yang patut disembah kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Karena orang dulu juga pada haji, cuman hajinya enggak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada terusannya, tamlikuhu wa man ma'a. Ia enggak ada sekutu bagi Allah, tapi ada yang mirip dengan Allah, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Artinya dia mengakui ketuhanan Allah, tapi di lain sisi ada juga yang sebanding dengan Allah. Maka ini penegasan lahul mulku, baginya lah semua kepemilikan alam ini, kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya lah puji-pujian terkait yang bisa disanjung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Kalau dilihat bacaannya, ini adalah doa Arafah khairun min doa. Doa ini memang khusus dibaca di padang Arafah. Cuma memang jarang sekali kita dengar orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk berdekatan di tempat yang sama dengan padang mahsyar, kan Arafah ya ta'arafa bihin nas, orang kumpul semua, miniatur itu sebagai yaumal mahsyar, tempat dibangkitkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amalannya, doanya simpel, sedikit, cuman sebaris doangan, gampang dihafal. Ini menandakan bahwa orang lain enggak apa-apa, odoj, one day, one juice. Orang lain enggak apa-apa, hataman Quran mulu. Lah kalau kita kan kalau sehari satu juz, orang jomblo ketukangan menirang mulutnya. Kalau baca Quran satu juz sehari, ya kan? Kayaknya ribet, berat, ya. Maka kita bisa mengambil amalan yang ringan dan gampang. Jadi gak usah banyak ternyata. Orang wukuf di padang Arafah aja khair doa min doa'i Arafah. Doa terbaik dibaca saat Arafah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aja. Maka puncak haji dan kehidupan kan di Arafah, yang nilai-nilai ketuhanan mestinya
itu kita ambil. Kalau bahasa almarhum Mu'alim Syafi'i ataupun nggak usah jauh-jauh ya di Sofwan Nizomi, nilai-nilai itu adalah bentuk dari tasawuf. Maka tasawuf itu adalah apa yang kebiasaan kita lakuin itu kita terusin sedikit tapi konsisten. Gak usah banyak-banyak, bacaannya sedikit tapi terus-terusan. Itu disebut dengan tasawuf. Tasawuf berarti sawafa, kita melapisi diri kita dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya di antaranya ya malam Sabtu ini pengajian mungkin banyak, kumpul di majelis di mana aja. Tapi ketika kita berniat konsisten, maka itu menjadi tasawuf. Maka Rasul kemudian diadukan oleh sahabat bahwa ada orang direndahkan oleh sahabat itu karena bacaannya yang itu mulu. Nabi, emang ada apa? Asal dia sholat bacaannya kulhu, asal dia bengong baca Qurannya kulhu. Kita mau udah Al-Baqarah, kita mau udah Ali Imran, udah Al-Maidah, dia mah masih kulhu baik. Ini yang melapor kepada Nabi, malah Nabi berbalik tanya, emang ada Nabi itu amalan yang asal sholat akhirnya kulhu, asal ngaji akhirnya kulhu mau dibaca. Emang ada yang begitu? Kayaknya dikit amat pahalanya kulhu mulu yang dibaca. Maka Nabi berbalik tanya, salhu, tanya orangnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fas'alhu, coba kamu tanya orangnya. Ini orang nanya lagi ke orang yang baca kulhu mulu. Ketika ditanya, jawabannya cuma dua. Fa'uhibbuhu, saya senang membaca kalimat Allah. Kan qul huwallahu ahad. Ada tulisan Allah, dia demen bacanya. Yang kedua, di kulhu itu ada sifat-sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi alasannya cuma dua. Satu, senang ngelihat tulisan Allah, demen doang, girang doang. Yang kedua, dia bisa ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaporin lagi ke Rasul. Rasul alasannya cuma dua. Satu, dia demen. Kedua, dia bisa ingat sifat-sifat Allah. Apa kata Nabi? Allahu yuhibbuhu kama tuhibbu. Allah menyukai dia seperti dia menyukai bacaan-bacaan Allah. Maka kata Nabi, kalau dibaca sekali, fa innaha la ta'dilu sulusal Quran. Maka dia kalau dibaca sekali itu sama dengan sepertiga Quran. Dibaca 3 kali, pahalanya, manfaatnya sama dengan khatam Quran. Padahal yang dibaca kulhu doang. Maka belakangan nih kalau kita sering ngaji, ya kan, pengen ngamalin apa yang kita mau meskipun sedikit. Ini orang-orang yang tidak suka tasawuf kemudian berbalik nyerang kita. Nggak ada itu tasawuf. Kenapa? Tasawuf itu nggak pernah dilakukan Nabi. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti bid'ah. Kira-kira bagaimana itu? Karena Nabi memang tidak bertasawuf. Karena Nabi sumber tasawuf. Sumber tasawuf itu Nabi. Dari mana kita tahu? Lihat ketika peristiwa 12 anak muda yang pengen bunuh Nabi, yang kemudian udah siap-siap mencincang Nabi. Saat itu, ya kan, Nabi kemudian ke rumah Sayyidina Abu Bakar, bilang bahwa hana waktu, malam ini udah waktunya kita berangkat. Begitu berangkat, orang udah pada nyerang kan.
Begitu keluar Nabi baca apa? Bacaan yang sering dipakai sama Ustaz Oji kalau ada razia. Mau ada razia dia mau kami itu. Apa tuh yang dibaca? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kan itu yang dibaca. Ya Allah, jadikanlah yang depan gak melihat saya, yang belakang juga gak melihat saya. Itu kan dibaca Nabi. Padahal Nabi ada malaikat Jibril, ada malaikat Raqib mengaji sama kita, Raqibnya, ya kan? Ada semua. Tapi kenapa Nabi kemudian membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda? Itu artinya Nabi ingin menyematkan sifat Allah. Itu namanya berarti tasawuf. Nabi tidak bertasawuf, tapi dia sumber tasawuf. Kayak sekarang sholawatan juga banyak modelnya. Ustaz Jawa yang paling tahu. Ntar ada bait Jawanya, ada Sundanya, yang kadang-kadang kita memang tidak paham. Tapi itulah cara orang menyukai Allah dan Rasul. Maka itu namanya thariqah, jalan. Orang nyerang lagi. Enggak ada tuh tarikat. Sebab Nabi tidak bertarikat. Nabi tidak berthariqah. Emang Nabi enggak berthariqah karena Nabi itu adalah thariqah. Nabi itu jalan untuk kemudian kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak pada sesuatu yang kemudian kita pusing sendiri, tapi yakini yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat buat kita dan Allah suka dan cinta kalau kita lakukan. Jumatan misalnya, kita kan sering banget tuh ngaku-ngaku Imam Syafi'i, yang kita kerjain Imam Syafi'i, padahal yang dilakukan Imam Syafi'i itu dilakukan oleh orang dulu. Orang dulu boleh Jumatan di mana? Masjid gede doangan. Masjid kecil nggak boleh ngadain. Coba dulu Abu Barok. Joglo nggak ada lagi nih ya, Abu Barok Joglo. Paling mana apa namanya? Mubarak yang depan Kreo. Iya, yang Mujahidin belum ada. Ada tapi nggak ngadain. Itu zaman dulu boleh Jumatan pada masjid-masjid yang besar. Karena Imam Syafi'i mensyaratkan al-masjidul asasi, masjid-masjid yang dasarnya pondasinya kuat, banyak jamaahnya. Maka masjid yang lain nggak boleh ngadain. Kalau sekarang jangan kata masjid, lapangan aja Jumatan, lapangan bola, parkiran, ya. Semua jadi Jumatan. Tapi kita mengaku Syafi'i, padahal yang begitu adalah Hanafi, bukan Syafi'i. Iya, hari libur ya. Azan 2 kali saat Jumatan. Ada yang sekali, betul. Ada yang 2 kali, benar nggak? Padahal disepakati oleh ulama. Dan sumbernya jelas, hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya azan itu sepakat 2 kali. Sepakat 2 kali. Udah nggak ada diskusi, sepakatnya 2 kali. Yang nggak sepakat di mana? Sholat di antara 2 azan. Kan azan pertama nih, kita ngapain tuh? Sholat kan? Ajan lagi kan? Betul nggak? Sholat apa itu? Orang ajan lagi nih. Mau kau beli ya? Orang ajan lagi dia. Ya kan? Ajannya tetap 2 kali, tapi di ajan sekali orang suka bilang, bapak-bapak ya sudah masuk waktu, silakan yang mau sholat qabliyah sholat. Kan gitu. Justru yang dipertahankan sholatnya. Padahal sholat itu tidak disepakati karena dia ma baina adzanain, sholat yang dilakukan di antara 2 azan. Yang disepakati adalah azan 2 kali.
Nah ini kadang-kadang itulah kita bagaimana bertasawuf, mengambil yang kita anggap itu benar, kita yakini itu baik, silakan. Maka yang berkeyakinan qobliyahlah yang meyakini bahwa Jumatan itu adalah sama dengan zuhur. Tapi ketika istiqlal Jumat itu sendiri, ya maka bagaimana qobliyahnya? Karena azannya 2 kali. Nah inilah yang kemudian kita menjalani dengan keyakinan. Kalau yakin kita sholat qobliyah, sholatlah. Kalau kita yakin sholat mutlak, sholatlah. Yang penting ya kan, kita meyakini bahwa itu Allah senang, Allah cinta. Mudah-mudahan sholat rohmani jauh dia Cilincing, ya kan, bisa 2 jam jalanannya, belum macetnya sama truk segala macam. Tapi emang niatnya sampai nyampe juga. Nah biar kata nyampe cuma kelompok doang kan, karena memang di pengajian kita bukan disuruh ngaji, tapi suruh ngaso. Fa idza marartum bi riyadil jannah, kalau lagi kemana-mana nemu taman surga, farta'u, ngaso, ngopi, nyender, belonjor, istirahat, enggak disuruh ngaji. Kalau ngaji mah dewek-dewek baik, ngaji mah sendiri-sendiri. Itu namanya kita bertariqah dan kita bertasawuf. Mungkin kita nggak ngaji, tapi di rumah mudah-mudahan kita ngulang-ngulang, kita baca qulhu, sama-sama kita mendoakan saudara kita sehingga mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, dan Allah berikan kita kemudahan, enteng ibadah, aman lingkungan, dan juga orang-orang yang punya kapabilitas dengan lingkungan kita, Allah jaga kesehatannya. Ada Pak RT, Sabah Roy, Allah berikan kekuatan, Allah bimbing. Sebab kata Nabi, man ahana sultan ahana Allah. Orang yang kemudian ada di tengah-tengahnya sultan, ada Sultan Bintaro, ada Sultan Andara, Ustaz Bahrain, Sultan Joglo, ya. Maka ahana Allah, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua apapun yang kita kerjain, biar kata dikit-dikit itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana darabna wa annana asrabna ana ladha asrabna fatum alaina wal
آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي المصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أفضل الحب وآله وصحبه إعداد تخصيص ربي والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Salam. Ngopi. Udah. Dulu nih waktu malam akad.